Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat logaritma. Ada 9 sifat logaritma yang akan kita bahas. Dan pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu sifat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan sifat logaritma yang pertama, yaitu bentuknya A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Sekali lagi, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi jika di sini ada penjumlahan logaritma dan untuk bilangan pokok atau basisnya itu dia bernilai sama, maka dia hasilnya akan berubah menjadi perkalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal terlebih dahulu. Untuk nomor 1, log 5 ditambah log 2. Nah, di sini pembahasannya log 5 ditambah log 2. Nah, di sini ingat kembali jika bilangan pokok atau basisnya ini dia tidak ada, maka di sini dianggap dia bernilai 10. Nah, di sini berdasarkan sifat yang pertama, jika bilangan pokoknya dia sudah sama-sama A, nah di sini sudah sama-sama 10, maka penjumlahan ini dia akan berubah menjadi perkalian. Ini jadinya dia 10 log 5 dikali 2 sama dengan 10 log 10. Ingat kembali, jika bilangan pokok dan numerusnya dia sudah sama, maka dia hasilnya 1. Jadi, untuk log 5 ditambah log 2 itu dia hasilnya 1. Lanjut lagi untuk contoh soal yang nomor 2. 2 log 4 ditambah 2 log 8. Jadi di sini pembahasannya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, di sini bilangan pokok atau basisnya itu sudah sama-sama 2. Jadi, kalian tinggal ubah menjadi 2 log 4 dikali 8. 2 log 4 kali 8 sama dengan 32. Nah, untuk 32 ini kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat. Menjadi 2 log 2 pangkat 5. Jadi ini hasil dari 2 log 2 pangkat 5 yaitu 5. Jadi untuk hasil dari contoh soal yang kedua, 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu dia hasilnya sama dengan 5. Lanjut lagi untuk contoh soal yang berikutnya yaitu nomor 3. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585 dan 2 log 5 sama dengan 2,322, hitunglah 2 log 60. Baik, untuk contoh soal yang nomor 3 ini, kita akan nyatakan ke dalam bentuk dengan menggunakan sifat yang pertama. Yang ditanyakan adalah 2 log 60. Nah, di sini ada 2 log 3, ada 2 log 5. Jadi kita ubah terlebih dahulu 60 ini yang menggunakan 2 log 3 dan 2 log 5. Jadi di sini kita ubah 60 ini menjadi 4 dikali 3 dikali 5. Jadi ini menjadi 2 log. Ingat kembali, untuk sifat yang pertama,
Jika penjumlahan dia berubah menjadi perkalian. Nah, sekarang kita balik. Jika di sini perkalian, maka kita ubah menjadi penjumlahan. Di sini menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. 2 log 4. Ini kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 ini kita ubah sesuai dengan yang diketahui. Menjadi 1,585 ditambah 2 log 5 juga kita ubah sesuai yang sudah diketahui, yaitu 2,322. Untuk 2 log 2 pangkat 2 ini dia hasilnya sama dengan 2 ditambah 1,585 ditambah 2,322 ini menjadi hasilnya 5,907. Jadi hasil dari 2 log 60 sama dengan 5,907. Untuk contoh soal sifat yang pertama dari contoh soal yang nomor 1 sampai 3, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja lanjut pada sifat yang kedua, yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Untuk yang sifat sebelumnya, dia penjumlahan berubah menjadi perkalian. Dan sekarang untuk sifat yang kedua, di sini pengurangan, maka hasilnya dia berubah menjadi pembagian. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja perhatikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang nomor 1. 2 log 16 dikurang 2 log 4. Maka di sini pembahasannya 2 log 16 dikurang 2 log 4. Di sini perhatikan, di sini pengurangan. Untuk bilangan pokoknya dia sudah sama-sama 2, maka dia akan berubah menjadi 2 log 16 dibagi 4. 2 log 4 dan 2 log 4 ini kalian bisa ubah terlebih dahulu 4 ini menjadi bilangan berpangkat. Menjadi 2 pangkat 2. Maka hasil dari 2 log 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Jadi hasil dari 2 log 16 dikurang 2 log 4 itu sama dengan 2. Lanjut contoh soal yang nomor 2. 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurang 2 log 6. Maka di sini pembahasannya kita tulis terlebih dahulu soalnya. 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurang 2 log 6. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jika penjumlahan, maka ini dia akan menggunakan sifat yang pertama. Ini menjadi 2 log 12 dikali 4. Nah, di sini ada pengurangan, maka dia berubah menjadi pembagian. Ini menjadi bagi 6. Lanjut 2 log. Di sini kita bisa sederhanakan 12 dan 6 ini kita coret, ini menjadi 1, ini menjadi 2. Jadinya dia 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk 8 ini kita bisa sederhanakan menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Menjadi 2 log 2 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi hasil dari 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurang 2 log 6 itu sama dengan 3. Lanjut lagi untuk contoh soal yang nomor 3.
sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Diketahui 2 log 3 sama dengan 1,585 dan 2 log 5 sama dengan 2,322. Hitunglah 2 log 0,3. Di sini pembahasannya 2 log 0,3. 0,3 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi 2 log 3 dibagi 10. Lanjut ini menjadi 2 log 10 ini kita bisa pecah lagi menjadi 2 dikali 5. Nah, di sini perhatikan, di sini ada pembagian, ada perkalian. Kita lihat kembali untuk sifat yang kedua, jika dia pengurangan maka dia berubah menjadi pembagian. Dan untuk sifat yang pertama, dia penjumlahan berubah menjadi perkalian. Jadi di sini kita ubah 2 log 3, karena di sini pembagian maka kita ubah menjadi pengurangan 2 log 2. Nah, di sini perhatikan untuk perkalian ini dia berada di penyebut. Jadi di sini kita dalam kurungkan, karena dia perkalian, jadi kita ubah menjadi penjumlahan 2 log 5. Untuk 2 log 3 ini kita ubah sesuai dengan yang sudah diketahui menjadi 1,585 dikurang 2 log 2 ini dia hasilnya sama dengan 1 ditambah 2 log 5 ini kita sesuaikan dengan yang sudah diketahui, dia menjadi 2,322. Jadi di sini kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung menjadi 1,585 dikurang 3,322. Jadi di sini hasil dari pengurangan 1,585 dikurang 3,322 menjadi min 1,737. Jadi hasil dari 2 log 0,3 ini dia sama dengan min 1,737. Dari ketiga contoh soal dari sifat yang kedua, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut pembahasan yang terakhir untuk video kali ini, yaitu sifat yang ketiga. Bentuknya A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bagaimana mencari nilai logaritma suatu bilangan. Nah, di dalam video tersebut, kita sudah mendapatkan sifat A pangkat M log A pangkat N, ini dia menjadi N per M. Nah, di sini untuk sifat yang ketiga, dia A log B pangkat M, dia menjadi M dikali A log B. Untuk yang sebelumnya, bilangan pokoknya dia A dan numerusnya dia sama-sama A. Nah, sedangkan sifat yang ketiga, dia A log B menjadi bilangan pokoknya dia A dan untuk numerusnya dia B. Maka dia nilai A dan nilai B itu dia berbeda. Maka di sini sifatnya menjadi M dikali A log B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat terlebih dahulu untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, 5 log akar pangkat 3 dari 5. Jadi di sini pembahasannya 5 log akar pangkat 3 dari 5. Kalian ubah terlebih dahulu numerusnya
menjadi bilangan berpangkat 5 log 5 pangkat 1/3. Nah, di sini perhatikan. Di sini bilangan pokok dan numerusnya dia sudah sama. Jadi, sesuai dengan sifat yang sebelumnya, hasil dari 5 log 5 pangkat 1/3 itu dia sama dengan 1/3. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. 2 dikali 9 log 2 ditambah 3 dikali 9 log 3 dikurang 9 log 36. Nah, untuk nomor 2 ini kita tulis terlebih dahulu soalnya. 2 dikali 9 log 2 ditambah 3 dikali 9 log 3 dikurang 9 log 36. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga, A log B pangkat M dia sama dengan M dikali A log B. Jadi, untuk yang ini dan ini, dia kan berbentuk ini, M dikali A log B. Maka kita ubah dia menjadi A log B pangkat M. Sehingga di sini dia menjadi 9 log 2 pangkat 2 ditambah 9 log 3 pangkat 3 dikurang 9 log 36. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, dia gunakan sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Karena dia penjumlahan, maka dia gunakan sifat yang pertama. Kita ubah dia menjadi 9 log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, di sini ada pengurangan. Maka dia gunakan sifat yang kedua, yaitu dia berubah menjadi pembagian. Jadi dibagi 36. Di sini menjadi 9 log. Nah, untuk 2 pangkat 2 ini kita ubah menjadi 4 dikali 3 pangkat 3 kita ubah menjadi 27/36. Ini menjadi 9 log. Nah, di sini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Kita coret ini 4 dan 36. Ini dia menjadi 1, ini dia menjadi 9. Dan untuk 27 dan 9 ini kita juga masih bisa sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 9, ini dia menjadi 1. 27 ini dia menjadi 3. Jadi dia hasilnya 9 log 3. Nah, di sini kita bisa ubah lagi. 9 ini dia menjadi 3 pangkat 2 log 3. Nah, 3 ini dia kan pangkat 1. Maka sesuai dengan sifat yang sebelumnya, yaitu sifatnya A pangkat M log A pangkat N, dia hasilnya N per M. Jadi, 3 pangkat 2 log 3 pangkat 1, dia hasilnya setengah. Jadi, untuk hasil dari contoh soal yang kedua, 2 dikali 9 log 2 ditambah 3 dikali 9 log 3 dikurang 9 log 36, ini dia hasilnya setengah. Untuk kedua contoh soal dari sifat yang ketiga, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, maka sekian dulu penjelasannya untuk video kali ini, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma yang pertama sampai yang ketiga. Dan untuk sifat yang selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya. Dan di akhir kata, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari saya.
dari awal sampai akhir dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye-bye.